Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang, kamu cinta Nabi, cinta Ustaz, cinta Nabi, cinta Ustaz, termasuk saya, cinta Nabi, cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang, kamu cinta Nabi, cinta Ustaz, cinta Nabi, cinta Ustaz, termasuk saya, cinta Nabi, cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Adik dan anak-anak jemaah salat Isya dan qiyam Ramadan yang saya muliakan, yang saya hormati dan saya cintai. Semoga hari-hari yang telah berlalu, alhamdulillah sudah 8 hari. Ada yang puasa tua juga? Nah, alhamdulillah. Sudah 8 hari, hampir sepertiga kita lalui, mudah-mudahan penuh dengan syukur atas taufik yang diberikan, sehingga hari-hari ke depan semakin terasa ringan dan mengasyikkan. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah SWT, selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membentangkan jalan yang lapang dan syariat yang meringankan, yang memudahkan. Siapa yang mengikutinya dengan setia, Allah mudahkan masuk surga. Kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Semua umatku masuk surga kecuali yang tidak mau. Qalu wa man ya'ba ya Rasulullah? Siapa yang tidak mau masuk surga ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhalal jannah. Siapa yang taat kepadaku, maka dia masuk surga. Wa man asani faqad aba. Siapa yang tidak taat kepadaku, berarti dia tidak suka masuk surga. Oleh itu, marilah sama-sama kita memperbanyak di majlis kita selawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam, supaya semakin cinta kita kepadanya. Sebab cinta itu kalau bicara, coklat semakin terasa nikmat. Nah, bahwa taat itu nikmat, lebih nikmat dari segala nikmat yang ada. Oleh itu, ucapkanlah salawat dan salam kepada beliau dalam setiap waktu siang dan malam. Mudah-mudahan Allah ganti segala kekurangan kita dan diizinkan kita mendapatkan syafaat dari Nabi kita alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
sesungguhnya hidupnya kita, diberinya kita kesempatan untuk di bulan Ramadan atau untuk beribadah di bulan Ramadan adalah nikmat yang patut disyukuri dan mengharuskan kita senantiasa memuji Allah Tabaraka wa Ta'ala, kerana salah satu daripada tujuan puasa itu adalah la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bagaimana kita tidak bersyukur, sebab bulan Ramadan adalah bulan panen kita, bulan memetik hasil yang menggembirakan bagi kita. Allah berikan kelapangan hati dengan iman kita masuk bulan Ramadan. Alhamdulillah, sebagian besar kita senang datangnya bulan Ramadan, apalagi kalau cuti di bulan Ramadan. Subhanallah, apalagi di bulan Ramadan banyak makanan. Ya, banyak makanan bulan Ramadan ni. Kuabu payah jari, tapi bulan Ramadan tiap hari dapat. Iya tak? Dulu nak makan supermi payah, tapi tiap Ramadan ada terus makanan. Subhanallah. Tak ada dumawak cai dumawang. Ya subhanallah, karena Allah berikan nikmat. Sebab siapapun hari ini diminta kepadanya makanan untuk berbuka, pasti senang. Sebab dia tahu man fattara sa'iman kana lahu ajru as-sa'im la yanqusu min ajri as-sa'imi syai'a. Siapa yang memberi perbukaan untuk orang puasa, Allah berikan baginya pahala seperti orang itu, tanpa mengurangi pahala orang puasa tersebut. Subhanallah. Tentu saja puasa orang-orang yang dengan keimanan yang tinggi tentu pahalanya lebih tinggi. Orang yang keikhlasannya lebih tinggi tentu mendapatkan pahala yang lebih tinggi. Makanya kalau ada yang nanya mana yang lebih afdal Ustaz, memberi makan orang berbuka puasa di masjid atau di tepi jalan? Nah gimana? Hah? Mana yang afdal? Alhamdulillah di masjid. Yang tepi jalan mungkin habis itu tidak solat dia, mungkin, kecuali yang musafir misalnya. Tetapi bukan pula mengurangi untuk tidak atau tidak memberikan orang-orang yang dalam perjalanan, karena termasuk yang dianjurkan memberi makan adalah orang-orang yang dalam perjalanan, dan termasuk doa yang mustajab adalah doa orang yang sedang musafir. Tetapi memang ada pesan terselip dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yat'amu ta'amaka illa taqi, agar tidak memakan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa, yang senantiasa ingin masuk surga, yaitu dengan taati perintah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral kiram, bagaimana kita tidak bersyukur? Bulan Ramadan ini Allah berikan segala kesempatan baik untuk kita, dan Allah tutup kesempatan-kesempatan tidak baik. Alhamdulillah, hati-hati kita terbuka berbuat taat, dan tertutup insya-Allah sebagian besar dari berbuat maksiat. Subhanallah, tertahan kita. Sebab apa? Menahan yang dibolehkan saja, bahkan sebagian diwajibkan di luar Ramadan. Memberi nafkah wajib enggak? Wajib. Tapi di bulan Ramadan jamak takhir. Siang tak boleh, malam jamak takhir. Nah, masyaallah kiram ni rahmati Allah SWT, dilarang. Tetapi karena ini perintah, dan kita harus tunduk kepada perintah Allah sebagaimana tunduknya kita pada sunnatullah fil kaun. Kita kalau haus mesti makan, kalau tidak salah ya. Kalau haus mesti minum, kalau tidak
sakit, dehidrasi namanya. Kalau lapar makan, kalau tidak kelaparan. Sah? Kalau seandainya kita apa lagi? Lelah, istirahat. Itu hukum Allah SWT, taat kita. Kalau kita bisa tidak taat di sini, ya berarti kita hebat. Sebab siapa yang harus tidur tidak tidur, insya Allah siap-siap untuk sakit. Sama kalau kita harusnya solat tidak solat, siap-siap sakit jiwa. Hatinya meronta ketika datangnya obat yang menyehatkan. Ya, diberi obat ilmu yang menyehatkan, dia akan berontak. Pak Kaji, awak singgung tahu ini juga. Iya, kenapa tidak tersinggung? Dia duduk tepi jalan, duduk di rel kereta api ya ditabrak. Makanya jangan duduk di tempat-tempat yang rentan tersinggung. Makanya puasa laksanakan, salat dirikan, zakat kerjakan, korupsi teruskan. Jangan seperti ada seorang pejabat ngundang dai dari Jakarta. Dai ini subhanallah mungkin karena semangatnya berapi-api, dia betul, cuman semangat berlebihnya tak boleh, ya kan? Semangat mesti, tapi berlebih tak boleh. Akhirnya dia bahas tentang korupsi di depan para pejabat itu. Akhirnya dia keluar diikuti oleh anak buah semua. Subhanallah. Apa pula macam ini dai kalian undang katanya. Awak tentang dai itu supaya kita senang-senang dan gembira. Ternyata bikin kita tersinggung dan apa namanya, tersinggung dan sedih. Bukan marah, bukan tersinggung, marah dia. Dia tinggalkan majelis lalu diikuti oleh yang lain-lainnya. Tapi jangan dicari di mananya, tidak perlu itu. Yang penting jadi ibrah bagi kita bahwa berlebihan itu tidak baik, kecuali berlebihan dalam mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka berilmu tentang itu. Bagaimana kita tidak bersyukur, ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa yang tak boleh kita lakukan, apa sudah tak bisa kita lakukan di luar Ramadan, ternyata di bulan Ramadan Allah mudahkan. Iya kan? Kalau di luar Ramadan, Masya Allah, apa namanya, kalau biasa sarapan pakai nasi, lalu diberi sarapan pakai adiknya nasi, lontong. Kan adiknya nasi itu, lontong, jam 9 itu sudah minta tambah lagi. Iya tak? Abang tak pemakan nih lah. Kalau kami ini, kalau dikasih nasi, oke, sampai insyaAllah sampai jam 2 siang masih boleh tahan. Tapi kalau sampai lontong, insyaAllah jam 7.30 minta lagi. Makanya besok kalau ngundang saya sarapan, tolong jangan lontong, kecuali porsi jumbo. Mohon maaf kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di Ramadan tak sahur pun kadang kita boleh tahan. Betul kan? Ini kemudahan yang Allah berikan. Di mana lagi yang nikmat yang harus kita ingkari? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Allah mudahkan itu. Dulu subhanallah yang kena apa namanya, kena ketagihan apa namanya nih, yang dijepit dengan 2 jari ini, pria punya selera. Nah, susahnya bukan main, sampai-sampai istrinya digertak. Podon coy ninyo, mon coy kau lah gitu ya. Ibaratnya ini istri pertamanya nih, lebih duluan jatuh cinta ke rokok daripada jatuh cinta kepadamu. Bukankah ketika kita bertemu di awal kita berpandangan, di tanganku terselip sebatang rokok, ingat kan katanya. Oleh sebab itu jangan coba-coba untuk mengganggu cintaku bersamanya. Kaum muslimin dan muslimat, tetapi di Ramadan, Masya Allah, tak sempat sahur pakai rokok, tahan sampai ini kemudahan. Nikmat mana lagi yang akan kau dustakan? Ini kemudahan. Makanya yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr.
Allah inginkan bagi kalian kemudahan, Allah tak inginkan bagi kalian kesulitan. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun, agar kalian dimudahkan menyempurnakan bilangan bulan ini dan agar kalian bersyukur kepadaku. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah SWT, kemudahan lagi, ya tak? Nikmat-nikmat besar. Dulu berinfak itu sulit bagi orang di luar Ramadan sebagian, tapi masalah jemaah taubah ya di luar Ramadan lebih meriah pula kadangnya, sebab di luar Ramadan Masya Allah, apalagi di bulan Ramadan. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Nah, kenapa kita bersyukur? Tentu saja tadi sudah kita sebutkan, nikmat yang Allah berikan ini semuanya adalah untuk kita. Siapa yang bersyukur fa innama yashkuru li nafsi, dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Makanya orang bersyukur ditambah nikmat. Kalau tuan-tuan bersyukur dengan datang Ramadan, Ramadan semakin nikmat. Bersyukur dengan sedekah dan infak, maka Allah tambahkan nikmat berinfak itu sendiri. Subhanallah. Kalau tu kita tanya orang-orang kaya, baik dalam buku maupun dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana perasaan yang paling indah? Ya, dia sudah merasakan tidur di kasur yang empuk. Dia sudah beristri yang gepuk-gepuk ya, yang cantik-cantik. Dia makan apapun dia boleh. Tapi ternyata itu belum cukup kalau dia belum bisa menggembirakan orang yang dalam kesedihan. Ditanyakan kepada Abdul Malik ibn Marwan rahimahullah ta'ala, salah seorang khalifah di Bani Umayyah, ma baqiya min sa'adatika ya Amirul Mukminin, apa kesenangan yang masih tersisa menurutmu, sebab engkau waqad nimta ala afdali firash, telah tidur di tempat yang paling indah dan telah menikah dengan secantik-cantik wanita dan sudah mendapatkan setinggi-tinggi tahta. Kan di dunia paling tinggi raja ya, apalagi kekuasaannya waktu itu Jazirah Arab sampai ke Syam, sampai ke Mesir, sampai ke Afrika Utara. Luas nak? Awak nak jadi RT, tim sukses nak tanggung-tanggung. Jadi RT tak tanggung tim suksesnya. Ini tak kekuasaannya hampir 2/3 belahan dunia. Kau sudah rasakan itu hebatnya, dan sudah punya apapun, merasakan makanan bagaimanapun sedapnya. Nak makanan model Turki, nak makanan ala Itali, nak makanan ala Marajalai, enak mana? Saya tengok hampir Ocu yang paling terkenal kan orang Marajalai itu. Iya, enggak, ini bukan promosi. Ya memang adik saya memang tuh sepupu. Apalagi yang mana Haji Aziz. Kaum muslimin dan muslimat, maka saya sebut makanan Marajalai. Nanti kalau antum yang di sini sebut pula Marawih, enggak ada masalah tuh. Ya, saya tahu. Soalnya saya pastikan memuji makanan mak saya. Paling enak makan di rumah mak, betul. Sampai sekarang. Kalau tak percaya ikut saya nanti. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ini nikmat-nikmat ini, lalu ditanyakan kepadanya apa yang masih tinggal adalah idkhalus sururi fi qalbi kulli muslim, bisa mendatangkan kesenangan di hati setiap muslim. Subhanallah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Nah, syukur itu menambah nikmat yang sudah ada. Syukur itu menambah barakat setiap rezeki yang Allah beri. Syukur itu adalah martabat tertinggi, karena yang sampai pada derajat asy-syakur sedikit, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Dan puncak syukur itu adalah seperti kata Ja'far As-Sadiq rahimahullah ta'ala, man iza u'tiya athar, orang yang bila diberi nikmat dia ingat orang lain dahulu, baru dia meneruskan untuk dirinya sendiri. Ini puncaknya yang sampai pada syakur, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Bukan mereka yang berebut, kalau masih berebut syukurnya akan kurang. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Wa man muni'a syakar, siapa yang tidak diberi
tetap berterima kasih, tetap bersyukur. Subhanallah, antum kalau seandainya bercita-cita mendapatkan sesuatu, berdoa kepada Allah, berusaha dengan segala upaya, lalu tidak terdapat, tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka berbahagialah, karena inilah ciri-ciri orang berbahagia. Ingin menikah misalnya dengan seorang gadis dambaan hati, dah lama dibayang-bayangkan dalam hati, tak berani menyampaikan apa yang ada dalam hati, akhirnya diambil orang. Tetap bersyukur, alhamdulillah, untung tak dapat saya, sebab kalau dapat saya entah bagaimana jadinya. Tetap bersyukur, ya Syekh. Tak ada orang seperti itu memang, karena tak berani mengungkapkan, nyampaikan kepada calon mertua, akhirnya diambil orang, nyesel dia. Ada yang ngadu juga, babu carosatnya, kalau itu lapennya lah. Apa dia ambil lambat kan? Kenapa lambat? Lambat. Tapi memang yang rezeki itu takkan kemana, yang rezeki itu tidak akan kemana. Tetap bersyukur kita. Apa sebab? Kalau diambil satu, mungkin Allah siapkan untuk kita 4. Kan harus besar, harus optimis terus. Itu kan satu diambil, mungkin ada Allah siapkan 4. Kalau nikah dengan dia mungkin tak boleh poligami, macam saya. Ya, saya terus terang payah sedikit, termasuk saya penakut, tambah lagi izin tak keluar. Awak penakut? Penakut, kata tanya. Tapi jenis diserna. jenis. Nah, dipotong nanti ya. Iya, maksudnya penakut itu dipotong aja. Jadi tetap bersyukur walaupun tak dapat yang kita inginkan, karena ini puncak syukur kita, dan ini membuat hati kita senantiasa lapang. Dan Allah akan beri tambah. Jadi janji tambah kan, kalau tetap bersyukur. Diambil satu, disiapkan 4. Masyaallah kiram dirahmati Allah. Ini banyak dalam kehidupan. Ada teman yang Masya Allah sangat getol, kata orang Arab, kata orang Jawa ya, getol bahasa Jawa. Pak Arab, ini bukan orang Jawa. Nah, bahasa Soju tuh. Kalau Soju gatel. Ya, sangat ingin naik masuk S2 di Madinah waktu itu. Subhanallah, Allah takdirkan walaupun dia berusaha mati-matian tapi tak diterima. Akhirnya dia pulang. Alhamdulillah, ternyata Allah siapkan untuknya sesuatu yang tak terbayang. Temannya belum selesai S2 di Madinah, dia sudah selesai doktor di negeri kita. Ya tak? Tentu kalau duluan dokter, duluan dapat posisi dan kerja dan bermain di level nasional. Sedangkan awak bermain di level daerah, itu masih ada obok-obok juga. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi syukur itu, bagaimana cara melahirkan syukur? Ada beberapa hal. Satu, yaitu menghayati betapa besarnya nikmat Allah untuk kita. Ya, kalau kita tak bisa dalam diri kita baca bagaimana syukur itu, kaum muslimin, bagaimana besarnya nikmat Allah. Seperti kisah seorang yang beribadah 500 tahun, diceritakan oleh Nabi SAW bahwasanya 500 tahun dia beribadah, nanti di akhirat Allah katakan, adkhilu abdi hadzal jannata birahmati, masukkan hamba-Ku ke dalam surga, hambaku ini ke dalam surga dengan rahmatku. Dia bilang, la ya Rabb, tak mau saya, bi'amali, saya masuk surga dengan amal saya. Ya, dia merasa pede. Apalagi kalau awak tak kan pede harusnya. Dia artinya hampir mencapai derajat maksum. 500 tahun fokus ibadah, tidak ada berbuat maksiat. Tapi mustahil selain Nabi yang maksum. Masyaallah kiram dirahmati Allah. Kata Allah, adkhilu abdi hadzal jannata bi rahmati, masukkan hambaku ini ke dalam surga dengan rahmatku. Dia masih tetap ngotot juga, ya, tangkau juga nak masuk surga dengan amalnya. Akhirnya ketiga kali Allah katakan, kalau gitu kita timbang. Maka ditimbanglah amalnya tadi dengan nikmat mata, baru satu,
nikmat penglihatan yang Allah berikan kepadanya, maka hampir habis pahala 500 tahun itu. Terus gimana kita tidak nak bersyukur kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah? Hah? Gimana kita nak bersyukur? Buktinya kalau ada orang yang matanya buta dan dia punya uang untuk menyehatkannya 1 miliar, mau tak dia anfakkan? Mau? Tak masuk kiki bono. Caklah podokan Nabi piti, caklah tak botan. Itu memang ada juga memang. Tapi orang yang masih sehat cara berpikirnya, biarlah 1 miliar, 2 miliar, yang penting mata saya sehat kembali. Itulah. Jadi penglihatan saja menghabis atau hampir menghabiskan pahala amalan selama 500 tahun. Bagaimana dengan kita yang hanya beribadah 50 hari? Tetapi Allah SWT dengan syukur dia tumbuhkan. Yang kedua, yaitu menghayati kebesaran sang pemberi nikmat. Kita tidak hanya berharap kepadanya di sini, kita lebih berharap kepadanya di hari nanti, yang hari itu tak laku lagi dinar dan dirham. Makanya kalau tuan-tuan nak selamat besok, sekarang dinar dirham itu jangan disimpan, simpan saja simpan di langit. Simpan di sini banyak pencurinya, simpan di sana insyaallah aman dan safety. Asal tuan-tuan tak cerita ke sana kemari. Ya, disembunyikan saja. Kalau tuan-tuan tak pandai menyembunyikan, antar ke tempat saya. InsyaAllah saya sembunyikan. Ya, saya sembunyikan. Iya, mana tahu Ustaz saya kalau saya nanti takut riya. Ayolah. Biar saya siap berjanji kalau perlu di atas materai bahwa saya tidak akan sampaikan sampai tuan-tuan meninggal dunia. Ada yang mau? Ada. Kalau ada nak inbox saja. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Besarnya Allah yang pemberi nikmat. Yang ketiga, bahwasanya kita masih berharap nikmat-nikmat yang lain selain nikmat yang ada ini. Sekarang kita merasakan indahnya Ramadan, kita berharap hari-hari ke depan masih untuk kita. Bahkan tahun-tahun ke depan masih bersama kita. Dan kalau boleh Ramadan ini sepanjang tahun adalah Ramadan. Ketika semangat kalau ketika enggak. Tapi alhamdulillah ibadah 1 bulan ini ditambah dengan 6 hari di bulan Syawal sama dengan puasa satu tahun. Begitu besar Allah berikan kemurahan kepada kita. Apakah kita tidak bersyukur? Mudah-mudahan Allah SWT menjadikan kita benar-benar la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Allah tekankan ini di ayat-ayat tentang puasa. Agar apa? Supaya puasa kita terasa meriah, terasa megah, terasa bahagia. Sebab ini adalah nikmat yang jarang orang dapat. Wallahu musta'an wa alaihi tuklan. Mudah-mudahan Allah SWT menjadikan hati kita senantiasa lapang dengan syukur, dan mudah-mudahan nikmat semakin bertambah dan barakah. Demikian yang dapat kita apa tu? Tambah leh. Dan ingatlah di dalam Al-Quran atau sebut Al-Quran kisah tentang Nabi Musa alaihissalam. Sebab Allah SWT ingin ingatkan kita tentang nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Karena kisah itu bisa menjadi ibrah. Kisah itu bisa jadi penghibur. Kalau seandainya engkau didustakan, hai Muhammad, oleh kaummu yang dulu juga banyak didustakan. Musa didustakan, Nabi Lut didustakan, Nabi Nuh didustakan, Nabi Ibrahim didustakan, Nabi Isa didustakan, Nabi Idris didustakan. Makanya ini menjadi penghibur bagi Nabi SAW, karena memang seluruh Nabi dan Rasul dan semua orang yang mengikuti jalan mereka siap-siap untuk didustakan. Karena apa? Karena pada asalnya manusia itu lebih cenderung untuk mendebat daripada untuk taat. Wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Manusia itu lebih cenderung banyak mendebat. Wa ma aktsarun nasi walau harasta bimu'minin. Bagaimanapun engkau hai Muhammad bersungguh-sungguh berdakwah. Ini Nabi ini.
bersungguh-sungguh berdakwah, sebagian besar tak akan beriman. Apa sebab? Sudah sunnatullah, yang pengikut jalan hak itu selalu sedikit, sebagaimana yang masuk nominasi pemenang itu lebih sedikit daripada yang ikut babak penyisihan. Surga itu kan rahmat Allah. Siapa yang beramal baik dapat rahmatnya. Dan neraka itulah siapa yang beramal dapat azab. Ya. Dalam surah Al-Baqarah. Iya. Yang timbang amalnya dia diridhoi. Nah. Amma man kafat malu, yang kata timbang amalnya yang itu masalah. Dimana kita mensikapi hadis sejarah hadis tadi bahasa surga itu amal. Bagaimana saya mensimpulkan? Baik, subhanallah, ini sudah dijawab oleh Nabi SAW sendiri, bahwa amal kita itu ditakdirkan, bahwasanya tidak seorang pun masuk surga dengan amalnya. Lalu sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, sekalipun engkau ya Rasulullah? Iya, sekalipun saya. Laula anta ghammadani Allahu birahmatih, kalau bukan karena rahmat yang Allah berikan kepadaku. Nah, lalu kenapa kita beramal? Karena Allah suka pada orang yang beramal dan tidak suka pada yang tidak beramal. Nah, apakah mungkin Allah berikan rahmatnya kepada yang dia tidak suka atau kepada orang yang dia suka? Tentu saja rahmat Allah itu qaribum minal muhsinin, dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Muhsin itu sebenarnya terjemahan pastinya adalah orang yang nilai amalnya di atas nilai muslim mukmin lagi, karena maratibuddin muslim mukmin muhsin, yaitu orang yang betul-betul, kalau bahasa sekarangnya, profesional dalam beramalnya. Profesional artinya integritasnya benar, dan kemudian dengan ilmu yang benar. Itu namanya sampai berderajat muhsin, ikhlas dan dengan ilmu yang benar. Wallahu ta'ala alam. Tambah ya? Alarum? Banyaklah pertanyaan kesan. Wih, orang nak salat tarawih. Ancik, taib. Nyerang lo jawab panjang tu masalah. Nah, silakan. Aku pernah baca hadis tentang kira-kira bunyinya Allah tidak berkuasa orang yang berbohong. Ya. Apakah tidak berbohong itu bisa diartikan puasa orang itu memang tidak diterima atau bagaimana? Baik. Atau batal? Ya, orang yang berbohong tidak batal puasanya, nah. Cuman sama dengan tidak berpuasa. Itu artinya sah secara hukum fikihnya sah. Tetapi tidak semua yang sah itu diterima. Kan kalau boleh beranalogi, orang syarat sholatnya lengkap, syaratnya lengkap, rukunnya lengkap, hukumnya apa? Sah. Tapi apakah diterima atau tidak? Kita lihat. Karena syarat terima dengan syarat sah berbeda. Syarat diterima, satu, ikhlas karena Allah. Dua, mengikuti syariat Allah, yaitu yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, yang dijelaskan dalam perkataan Nabi atau perbuatan Nabi atau persetujuan Nabi SAW. Nah, makna Allah tidak butuh, maksudnya tidak butuh di sini Allah tidak membutuhkan kita, tapi artinya Allah tidak memperhatikan lagi, ya, tidak memperhatikan orang yang berpuasa ini. Ini bukan takwil, ini makna. Misalnya kita punya pekerja, lalu kita katakan saya tidak butuh lagi dengan laporan Anda. Maksudnya apa? Memang asalnya saya tidak butuh, mereka yang butuh memang. Artinya saya tak perhatikan lagi laporan kerja Anda karena Anda telah
telah melanggar sesuatu yang tidak saya inginkan. Jadi dosa berdusta dan mengamalkan dusta bisa menyebabkan puasa kita tidak diterima, walaupun secara hukum fikih sah, karena dia menahan minum, menahan lapar, menahan syahwat, tidak pingsan, tidak gila, tidak murtad, dan segala syarat-syaratnya lengkap semuanya. Oleh sebab itu, maka maknanya tidak berpahala. Sama dengan orang di hari Jumat misalnya, dia Jumatnya sah, tetapi dia lagha, sebab dia berbicara dengan saudaranya ketika imam sedang khutbah atau khatib sedang khutbah. Tidak bisa kita katakan, oh, berarti Anda ulang lagi Jumatnya. Tidak, Jumatnya sah, tetapi mungkin tidak berpahala karena tidak diterima oleh Allah SWT. Disinilah pentingnya kita berhati-hati dalam beramal, sebab seperti kata Umar radhiyallahu taala anhu, la ahmilu hammad du'a walakin ahmilu hammal ijabah. Saya kalau berdoa ini pandai, saya tidak itu yang saya pikirkan. Yang saya pikirkan adalah diterima atau tidak doa saya, diterima atau tidak amal saya. Wallahu musta'an. Alah, data gawit nengkat ya kan, nak gawit lah jumpa itu kan. Allahu musta'an. Awas tidak ada pertanyaan tadi, ternyata Masya Allah dia biasa tidak tanya. Baiklah kaum muslimin dan muslimat, mudah-mudahan barakah Ramadan. Sampai di sini mudah-mudahan kita diberikan Allah SWT hati yang senantiasa bersyukur, sehingga nikmat ini terasa bagi kita betul-betul nikmat. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam, wa subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ramadan mubarak alaina wa alaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang, kamu cinta Nabi, cinta Ustaz, cinta Nabi, cinta Ustaz, termasuk saya, cinta Nabi, cinta. Dapat tahunya besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.